Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, hari ini kita akan belajar meneruskan pembelajaran kemarin di buku tema 3 ya, benda di sekitarku. Sekarang kita akan memasuki pembelajaran kedua. Mari kita mulai. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ayo mengamati. Nah, anak-anak, di sini kita akan mengamati ya, benda terbuat dari berbagai bahan dasar. Mari kita pelajari bahan pembentuk benda. Nah, di sini Ananda sekalian dilihat ini ada apa? Ini bendanya apa? Ayo, siapa yang tahu? Ya, itu namanya lemari. Terus ada apa lagi? Iya, ada kursi. Kemudian ada apa lagi? Ini ada pensil. Kemudian ada meja, ada kursi, dan ada ini sepertinya rak ya. Mari kita baca sebuah bacaan berikut ya. Benda terbuat dari kayu. Sebutkan bahan untuk membuat pensil. Pensil terbuat dari kayu. Di sekitarmu banyak sekali benda yang terbuat dari kayu. Beberapa di antaranya adalah meja, kursi, dan lemari. Kayu juga digunakan untuk membuat benda kerajinan, misalnya patung dan figura. Nah, coba kalian amati di tempat kalian, di rumah kalian. Benda apa saja yang terbuat dari kayu? Iya, ada lemari, ada kursi, ya. Kemudian apa lagi? Iya, meja. Kemudian apa lagi? Siapa yang bisa menyebutkan benda yang terbuat dari kayu? Iya, rak bunga, ya ada yang dari kayu. Kemudian lemari TV, ya ada yang dari kayu, ya. Kemudian pintu juga dari kayu. Kemudian kayu juga digunakan untuk membuat benda kerajinan seperti patung dan figura. Apalagi coba kerajinan dari kayu. Patung, figura, ya gantungan kunci, ya. Banyak yang terbuat dari kayu kerajinan. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon. Kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Pertama, batang pohon ditebang. Batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelondongan atau log. Kemudian log dikirim ke pabrik atau pusat pengrajinan. Pengiriman log menggunakan angkutan khusus seperti truk melalui darat atau kapal melalui sungai. Jadi untuk memperoleh kayu itu kita harus menebang pohon dulu karena kayu itu berasal dari pohon. Kemudian bagiannya diolah menjadi berbagai macam benda. Bisa menjadi meja, bisa menjadi peralatan rumah tangga, bisa menjadi kerajinan ya. Setelah itu, log dipotong-potong sesuai keperluan. Untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu, maka kayu perlu dikeringkan. Nah, agar tidak terkena jamur dan serangga, kayu itu harus dikeringkan. Cara hanya dengan menjemur. Dikeringkan, caranya dengan dijemur. Kayu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu. Ternyata dijemurnya itu selama 2 hingga 4 minggu ya, Ananda. Agar kayunya menjadi tidak diserang nanti atau untuk menghindari jamur dan serangga. Setelah dijemur, kayu siap diolah sesuai keperluan. Kayu dapat dipilih menjadi bahan dasar benda. Mengapa? Karena kayu mempunyai banyak keunggulan. Keunggulan kayu adalah mudah dibentuk.
Beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Wow, kayu jati itu kuat sekali ya. Benda-benda yang terbuat dari kayu jati ternyata bisa bertahan puluhan sampai ratusan tahun. Wow, sungguh istimewa sekali ya kayu jati. Kelemahan benda berbahan kayu adalah tidak tahan api sehingga mudah terbakar. Namun ada beberapa jenis kayu yang mudah terserang rayap atau serangga lainnya. Oh, kelemahan dari benda yang berbahan kayu adalah tidak tahan api ya, anak-anak. Jadi kalau benda yang terbuat dari kayu itu mudah terbakar dan juga beberapa jenis kayu atau bahan kayu itu mudah terserang rayap atau serangga. Ya ya. Kita bisa lihat aja di bawah meja misalnya suka ada rayap ya, atau di pintu suka ada rayap ya. Itulah kelemahan benda yang terbuat dari kayu. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan ke tahap selanjutnya. Ini ada isian ya. Berdasarkan wacana di atas, jawablah pertanyaan berikut. Nah, kalian jawab pertanyaan-pertanyaan ini berdasarkan wacana yang sudah kita baca tadi. Nomor 1. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengeringkan kayu? Wow, tadi sudah ada ya dalam wacananya. Berapa lama anak-anak untuk mengeringkan kayu? Nah, kalian pasti bisa mengisinya. Ada di wacana ya. Apa keunggulan benda yang terbuat dari kayu? Nah, tadi juga sudah Bapak bacakan. Keunggulan benda yang terbuat dari kayu itu adalah titik-titik. Ada di wacana. Apa kelemahan benda yang terbuat dari kayu? Nah, itu juga ada ya di wacana. Kemudian tuliskan contoh benda yang terbuat dari kayu. Wah, mudah sekali ya. Kalian pasti bisa membacanya. Kita lanjutkan. Ayo menulis. Kamu telah membaca cara mengolah kayu. Kayu diolah menjadi benda-benda yang dipakai sehari-hari. Tuliskan dan lengkapi dengan gambar pada kotak berikut. Bagaimana pembuatan benda-benda dari kayu berdasarkan bacaan halaman 12 dan 13-nya. Dari sini ya. Prosesnya dari mana dulu gitu kan? Kalau membuat benda-benda dari kayu. Nah, kalian tuliskan dan lengkapi dengan gambar pada kotak berikut. Pembuatan benda-benda dari kayu berdasarkan bacaan. Yang pertama, kita harus menebang pohon. Kemudian menebang pohon ya. Nah, kita menebang pohon, kemudian mengambil batangnya. Setelah itu dikeringkan ya, dipotong-potong menjadi log. Kemudian dikeringkan dan akhirnya bisa dibentuk menjadi benda atau benda-benda dari kayu. Nah, silakan kalian tuliskan ya, ini gambarnya. Kalian boleh digambar di sini, kemudian tahapannya ditulis di bawah. Seperti cerita bergambar ya. Jadi ini seperti cerita bergambar. Pertama, menebang pohon. Kalian gambar menebang pohon. Bagaimana bentuk menebang pohon? Ya, kalian tuliskan di bawah dan langkah-langkah selanjutnya juga sama. Kita lanjutkan. Di sini ada sebuah tabel ya. Di sini ada sebuah tabel. Perhatikan benda-benda di sekitarmu. Adakah yang terbuat dari kayu? Tuliskan hasil pengamatanmu di kolom yang telah disediakan. Nah, kalian isi kolom ini. Kalian lihat benda-benda di sekitar rumah kalian atau di sekitar lingkungan kalian, benda-benda ataupun yang di dalam rumah kalian, benda-benda yang terbuat dari kayu. Kemudian kegunaan benda itu untuk apa ya? Bisa kalian tulis di sini. Satu, misalnya meja, gunanya untuk menaruh makanan, misalnya seperti itu ya. Silakan kalian isi. Ini ada berapa kolom? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalian cukup mengisi 6 kolom saja. 6 nama benda dan kegunaannya. Oke, kita lanjut ya. Ayo berdiskusi. Desa tempat tinggal Siti dan teman-teman mempunyai hutan. Di dalam hutan tersebut terdapat beraneka jenis pohon.
Nah, fungsi hutan antara lain untuk menyerap air hujan. Nah, anak-anak, fungsi hutan itu yaitu untuk menyerap air hujan. Kalau ada air hujan, itu diserapnya oleh hutan. Hutan menyimpan air hujan tersebut dalam jumlah yang banyak. Namun, ketika hutan digunduli, membuat aliran air terganggu. Hal ini menyebabkan air menggenang. Wah, karena sering ditebang pohonnya, maka hutan bisa menjadi gundul apabila tidak ditanami kembali ya. Makanya kalau menebang pohon itu sesudah ditebang kita harus segera menanam bibitnya kembali agar hutan itu tidak gundul. Nah, kalau hutan gundul akan membuat aliran air terganggu dan akan bisa menyebabkan air menggenang. Akhirnya terjadi banjir yang mengalir ke pemukiman penduduk. Kebutuhan benda dari kayu yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan bahan kayu terus meningkat. Setiap tahun, banyak pohon yang ditebang untuk mendapatkan kayu. Terkadang ada sekelompok orang yang menebang pohon tanpa izin. Kegiatan ini disebut penebangan liar. Semakin lama jumlah pohon di hutan semakin berkurang. Nah, itulah namanya menebang pohon secara membabi buta, itu disebutkan penebangan liar karena sesudah ditebang tidak ditanami lagi bibitnya. Kalau tidak ditanami lagi nanti hutannya menjadi gundul dan pada saat hujan turun hutan tidak dapat menyerap air sehingga bisa terjadi banjir. Nah, kalau sudah banjir bagaimana? Ya kan? Makanya kita harus menjaga hutan kita ya ataupun pohon-pohon di sekitar kita. Kalau sudah ditebang harus ditanami lagi bibit lagi ya. Begitu ya anak-anak. Kita lanjutkan. Bermusyawarah bertujuan membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, musyawarah itu adalah tujuannya membahas dengan suatu masalah secara bersama-sama untuk mencapai tujuan dan keputusan bersama juga, yaitu namanya musyawarah. Kita lanjutkan. Bermusyawarahlah bersama kelompok untuk menjawab pertanyaan berikut. Di desa Siti banyak penebangan liar. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, silakan kalian musyawarahkan inilah karena sekarang tidak ada kelompok. Ya, mungkin musyawarahkan dengan mamah dan papahnya ya, dengan ibu dan ayahnya ya. Di desa Siti banyak penebangan liar. Bagaimana cara mengatasinya? Ini misalkan apa yang terjadi jika penebangan liar tidak dihentikan? Nah, tadi ada ya di sana di dalam bacaan tadi. Bagaimana cara mengembalikan hutan seperti semula? Nah, tadi sudah Bapak jelaskan ya. Nah, anak-anak begitu. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Nah, selanjutnya ini halaman 20. Silahkan kalian peragakan gerakan melempar ya. Gerakan melempar bisa kalian menggunakan bola ya. Kalau punya bola boleh bola kasti, boleh juga mungkin kalau kalian tidak punya bola kalian boleh buat dari kertas atau bekas koran ya, koran bekas kalian buat menjadi bulat. Kemudian kalian bisa menggunakan karet ya untuk mempertahankan bentuknya bulat, bisa. Kalau tidak ada bisa dengan benda yang lain yang ada di sekitar kamu ya. Kalau nggak ada bola bisa pakai kertas yang dibulatkan, bisa pakai misalnya batu yang bulat, tapi hati-hati kalau pakai batu ya, nanti takutnya kena orang gitu. Nah, gerakan dasarnya seperti ini. Pertama, kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang. Nah, tangannya diangkat sepundak dan kamu lemparkan bolanya ke arah depan begitu ya. Nah, kalian boleh videokan pada saat kalian mempraktekkan kegiatan gerakan dasar melempar ini. Nah, mungkin anak-anak hanya itu saja untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak jelaskan bisa kalian pahami ya.
Dan untuk ibu dan bapaknya, mohon bimbingannya untuk mendampingi anaknya belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.